Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Prodi D4 Teknik Elektro kelas 02 dengan NIM 2202046030. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen saya sebagai pengganti ujian tengah semester. Materi pertama mengenai dengan ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Elektronika ini merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk, desain, dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik. Contoh peralatan elektronik ini seperti tabung sinar katoda, radio, TV, dan lain sebagainya. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan juga sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana dan juga kompleks. Komponen elektronika terbagi atas dua, yaitu komponen aktif yang komponennya memperkuat sinyal dan juga komponen pasif yang komponennya tidak memperkuat sinyal. Komponen aktif itu terbagi beberapa macam, yaitu dioda, transistor, IC, dan juga saklar. Sedangkan komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan juga induktor. Rangkaian elektronika ini terbagi atas dua, yaitu rangkaian diskrit dan juga rangkaian terpadu. Di materi selanjutnya mengenai dasar-dasar elektronika terdapat elektron dan juga proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, proton, neutron, dan juga elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, dan juga neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau insulator. Elektron dan proton dalam sebuah atom. Proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan
ada beban listrik, misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Selanjutnya, penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau sebagai penghantar, isolator sebagai bahan penyekat, semikonduktor sebagai bahan setengah penghantar. Konduktor atau sebagai penghantar contohnya yaitu bahan-bahan yang memiliki sifat konduktor seperti tembaga, besi, perak, nikel, dan sebagainya. Sedangkan isolator atau sebagai bahan penyekat listrik adalah contohnya yaitu isolator yang terbaik merupakan isolator yang tidak mampu menghantarkan listrik seperti karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik mengisolasi listrik maupun panas. Di semikonduktor adalah suatu bahan yang tidak dapat digolongkan sebagai penghantar, tetapi tidak pula dapat digolongkan sebagai isolator, dan inilah disebut dengan semikonduktor. Untuk materi 3 dan 4 mengenai komponen elektronika analog dan digital. Komponen elektronika ini terbagi atas 2, yaitu komponen pasif yang merupakan komponen pasif dan juga aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja, tidak seperti komponen aktif. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu benda energi ke bentuk energi lainnya. Contohnya yaitu macam-macam komponen pasif, yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering juga disebut dengan resistansi atau resistance. 2, yaitu kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara, dan satuan kapasitansinya adalah farad. Ketiga yaitu induktor. Induktor atau biasa disebut dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, sebagai filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Di komponen aktif yaitu terdapat dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya, dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor ini sering digunakan sebagai penyara gelombang dalam pencatu daya dan detektor radio. Kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti
sebagai penguat, sebagai pengendali, sebagai penyiar, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Ketiga yaitu IC atau Integrated Circuits. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Keempat yaitu saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Untuk materi berikutnya atau materi kelima yaitu rangkaian penguat. Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya sinyal masukan. Salah satu syarat yang dituntut pada penguat adalah bahwa sinyal keluaran harus tepat bentuknya seperti sinyal masukan. Amplitudonya lebih tinggi kalau bentuk sinyal keluaran tidak tepat sama dengan sinyal masukan. Meskipun beda bentuk hanya kecil saja, maka dikatakan sinyal keluaran cacat. Apa itu rangkaian penguat? Rangkaian penguat ini adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Prinsip penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitor bersama atau common emitter, kedua kolektor bersama atau common kolektor, dan ketiga yaitu basis bersama atau common base. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat common base, kedua rangkaian penguat common kolektor, dan ketiga yaitu rangkaian penguat common emitter. Nah, rangkaian penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Sedangkan untuk penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil dari pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter di-groundkan atau ditanahkan, input adalah basis dan output adalah kolektor. Nah, untuk rangkaian penguat common kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan atau ditanahkan, lalu input dimasukkan ke dalam kaki basis dan output diambil pada kaki emitter, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus.
Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Input dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini disebut juga dengan emitter follower atau pengikut emitter karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Untuk materi ke-6 atau rangkaian penyiar gelombang atau rectifier adalah rangkaian penyiar gelombang adalah rangkaian berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current atau AC menjadi arus searah atau direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiar adalah dioda, karena dioda memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyiar terbagi atas dua, yaitu rangkaian penyiar setengah gelombang dan rangkaian penyiar gelombang penuh. 1. Rangkaian penyiar setengah gelombang merupakan rangkaian sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja. Prinsip kerja dari rangkaian penyiar setengah gelombang yaitu pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif menyebabkan dioda dalam keadaan forward biasa, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Pada setengah gelombang kedua, lembah yang bernilai negatif yang menyebabkan dioda dalam keadaan reverse biasa, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati dioda. Sedangkan rangkaian gelombang penuh adalah rangkaian penyiar gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge. Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyiar gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 dioda sebagai penyiarnya, seperti prinsip kerjanya, yaitu prinsip kerja dari rangkaian dioda jembatan ini adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R load dan akan melalui D2 atau forward biasa, dan dari R load akan dikembalikan ke AC source melalui D3. 3. Rangkaian penyiar gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyiar gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap atau CT, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyiar gelombang penuh atau center tap design hanya menggunakan 2 dioda sebagai penyiarnya. Contoh penyiarnya yaitu center tap design diperlihatkan pada contoh penyiar yaitu center tap design. Prinsip kerja dari rangkaian penyiar center tap design ini adalah pada suatu saat arus setengah gelombang pertama pada AC source bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban atau R load melalui di forward bias. Transformator trafo atau tenaga trafo daya terdapat pada
P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai senter tap, digunakan untuk penyesuai independensi atau pembalik fasa. Trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Trafo frekuensi menengah biasa disebut dengan trafo MF. Biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz pada penerimaan radio AM biasanya memakai inti ferit. Frekuensi tinggi disebut juga trafo HF. Intinya dari serbuk sari atau ferit. Sering disebut spool antena atau spool osilator untuk radio penerima, biasanya sebagai penala atau osilator. Nah, untuk materi terakhir dari pertemuan saya yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator ini adalah suatu jenis penerapan rangkaian kombinasional yang mempunyai fungsi utama membandingkan dua data digital. Hasil pembanding itu adalah sama, lebih kecil, atau lebih besar. Nah, komparator ini dibagi menjadi atas 3, yaitu komparator untuk 2 bit data, 2 yaitu komparator untuk lebih dari 2 bit data, dan ketiga yaitu komparator merancang komparator dengan komponen baku. Nah, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.